Shalom Alahim, apa kabar sahabat RPK? Senang sekali saya Cynthia Mumu bisa menjumpai sahabat RPK kembali. Sahabat RPK, kita berjumpa dalam Palam. Dan tema Palam kita malam hari ini adalah ilham dalam tulisan. Apa yang dimaksud ilham dalam tulisan kita akan perbincangkan malam hari ini. Karena itu telah hadir di studio Pendeta Guru Jatmiko Septavianus. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam Kak Cynthia, selamat malam Pak Nathan, Shalom Aleihim untuk pendengar RPK semua. Ya, sahabat RPK, malam hari ini saya ditemani oleh sahabat saya Nathaniel Basa. Selamat malam. Selamat malam Kak Cynthia, selamat malam Pak Pendeta Guru, dan juga sahabat RPK dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran ini. Ya, sahabat RPK, acara ini juga bisa sahabat RPK ikuti melalui live streaming kami di www.radiopritakasih.com. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai acara kita. Penatua Nathaniel akan mengantar kita dalam bacaan terlebih dahulu. Bacaan kita pada malam hari ini diambil dari 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-10 sampai dengan 17. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhami Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian pembacaan kita, Kak Cynthia dan sahabat RPK. Ya, sahabat RPK yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang Alkitab dalam kehidupan kita tentunya bukan sesuatu hal yang asing, sebab rasanya sebagai orang percaya kita pernah membaca Alkitab. Cuma persoalannya adalah apakah apa yang kita baca dalam Alkitab itu menjadi berfungsi, menjadi hidup. Itu teruji sebetulnya ketika kita menghadapi tantangan di dalam kehidupan kita. Nah, dalam perikop yang kita baca ini, sahabat RPK, kita membaca bagaimana Paulus mencoba mengidentifikasi ada 2 jenis tantangan serius yang dihadapi oleh Timotius, yang tentunya menjadi latar belakang perikop yang kita baca tadi, yaitu perihal penganiayaan dan yang kedua adalah kesesatan. Kedua hal tadi saling terkait dengan erat. Banyak orang yang mengalami aniaya karena tetap mempertahankan kesalehan hidupnya. Akan tetapi ada juga yang akhirnya menyerah karena tidak tahan terhadap penganiayaan dan memilih untuk kembali melakukan kesesatan hidup demi menghindari penganiayaan tadi. Berbeda dengan beberapa orang yang memilih untuk kembali tersesat, Timotius tidaklah demikian. Dalam perikop tadi kita melihat kata hubung tetapi yang secara sengaja dipakai oleh Paulus untuk mengontraskan sikap Timotius dengan orang-orang tadi, yaitu yang kembali ke dalam kesesatan. Ketetapan agar Timotius untuk terus hidup dalam kesalehan itu semakin ditegaskan oleh Paulus dalam ayat yang ke-14.
Hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran. Kita melihat kontras itu makin jelas lagi, yaitu orang yang jahat semakin jahat, ada di dalam ayat 13. Sementara Timotius diminta untuk tetap di dalam kesalehan. Nah, menghadapi berbagai aniaya karena kebenaran yang kita pertahankan memang tidak mudah. Dalam titik ini, seringkali kita menjadi goyah dan gampang sekali tergoda untuk menyerah. Namun inilah yang disebutkan oleh Paulus dalam nasihatnya kepada Timotius tadi, yaitu bahwa berpegang pada kebenaran secara konsisten memang bukan hal yang mudah. Bahkan ada risiko yang harus dihadapi dan ditanggung. Dengan jelas Paulus menyebutkan dalam ayat yang ke-12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Tidak banyak orang yang bersedia untuk memikul salib demi kesalehan dan kebenaran tetap tegak berdiri. Salah satunya adalah Timotius. Dan jika Timotius memiliki sikap yang teguh untuk tetap memegang kebenaran itu, karena ia memiliki role model yang nyata di depan matanya, yaitu Paulus sendiri. Dalam hal ini, Paulus menyebutkan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Dengan demikian, ketika Timotius juga mengalami situasi yang sama seperti pengalaman Paulus itu, maka tidak segan Paulus menasihati untuk tetap berpegang pada kebenaran. Ayat 14 tadi, saudaraku, jika diterjemahkan dengan menggunakan bahasa kita, maka ayat itu akan berbunyi, tetapi hendaklah engkau terus-menerus tinggallah di dalam apa yang engkau pelajari dan telah engkau percayai. Sahabat RPK yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, nasihat itu menyiratkan bahwa Timotius sebelumnya sudah belajar kebenaran dan mempercayai kebenaran itu. Pertanyaannya adalah, apakah yang telah dipelajari dan tetap dipercayai oleh Timotius? Dari ayat-ayat selanjutnya kita akan mengetahui bahwa kebenaran itu diperoleh dari kitab suci. Ada di ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Dan bukan hanya itu, Timotius juga sudah tinggal di dalam kebenaran itu. Paulus hanya mengingatkan dia untuk terus melanjutkan hal baik tersebut. Paulus perlu mengingatkan kembali bahwa Timotius mengenal kitab suci itu sejak kecil. Dia belajar dari nenek dan ibunya. Peranan Louis dan Eunike bagi kerohanian Timotius sangat penting mengingat bahwa, seperti dikisahkan dalam Kisah Rasul 16 ayat 1, ayah Timotius adalah seorang Yunani yang kemungkinan besar tidak mengenal kitab suci. Dari nenek dan ibunya inilah Timotius belajar kebenaran dan didorong untuk mempercayai kebenaran itu. Dalam konteks di tengah suasana perbedaan budaya Yunani dan Yahudi tadi, nampak jelas bahwa perjuangan nenek dan ibu Timotius itu sangat berat. Etika Yahudi jelas berbeda dengan etika Yunani Romawi. Bahkan konsep religius keduanya juga berbeda, bahkan dalam banyak hal justru bertentangan. Oleh karena itu, jika Timotius tumbuh menjadi seorang yang memegang kebenaran dan kesalehan itu, berarti bahwa apa yang diajarkan oleh nenek dan ibunya itu benar-benar tertanam dengan erat di dalam sanubari Timotius. Selain peran nenek dan ibunya, Paulus juga memiliki tempat tersendiri di hati Timotius. Sebab ketika Timotius beranjak dewasa, ia mengikuti jejak Paulus untuk melayani. Hal itulah yang menjadi alasan sehingga Paulus menyatakan bahwa Timotius telah mengikuti ajaran, cara hidup, pendirian, iman, kesabaran, kasih, dan ketekunan Paulus. Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan Yesus, sampai di sini kita dapat mengatakan bahwa memiliki kitab suci saja tidaklah cukup. Membacanya dalam ibadah saja juga belumlah memadai. Karena kitab suci perlu dan harus dipelajari. Butuh kedisiplinan untuk mempelajari kitab suci tersebut. Setelah mempelajari, maka apa yang dipelajari itu harus dipegang dan dipercayai. Pembacaan Alkitab bukan sekedar memuaskan rasa ingin tahu saja, melainkan mesti bermuara pada kuat dan tegarnya iman kita. Terlebih ketika menghadapi berbagai macam tantangan. Terkait dengan kitab suci itu,
Paulus menegaskan bahwa pengenalan kitab suci bermanfaat untuk menuntun pada keselamatan yang benar, seperti dalam ayat 15b tadi. Dan juga bermanfaat untuk menuntun pada kesalehan yang benar, ayat 16 dan ayat 17. Melalui kitab suci, kita dapat memahami bahwa keselamatan itu hanya karena anugerah, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Melalui kitab suci pula kita dapat mengenal kesalehan sejati seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kesalehan sejati tidaklah mungkin tanpa tuntunan kitab suci. Dengan demikian, maka kesalehan yang terwujud dalam pelayanan dan perbuatan itu merupakan respons atas keselamatan yang telah kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjuang, sahabat RPK. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, sahabat RPK, Alkitab menjadi ilham yang tertulis bagi orang percaya. Karena itu, jika cuma memiliki kitab suci atau Alkitab saja, itu tidak cukup. Apalagi hanya membacanya dalam ibadah tertentu juga belum memadai. Karena kitab suci atau Alkitab yang kita percayai harus dipelajari dan dipercayai. Kenapa? Karena dengan kita terus belajari dan mempelajari kitab suci akan menuntun orang pada keselamatan yang benar, akan menuntun orang menemukan kesalehan yang sejati. Karena itu sahabat RPK, mari kami menanti partisipasi sahabat RPK melalui nomor telepon 8444 atau melalui SMS atau WhatsApp di 081518000444 setelah pujian berikut. Sahabat RPK, bagaimana meraih peluang emas di saat krisis? Apakah Anda butuh penghasilan tambahan? Apakah bisnis Anda sedang lesu, sepi, dan drop? Ingin tahu rahasia panen dolar dari rumah? Jangan khawatir, kami punya solusi yang terbaik. Untuk Anda sahabat RPK yang ingin mendapatkan lebih banyak income, kami bongkar rahasianya. Temukan strategi trading dan investasi di US market yang mudah dan sederhana untuk menambah income Anda. Lebih dari ribuan orang di seluruh Indonesia telah membuktikannya. Manfaatkan momentum ini untuk bangkit dan berjaya kembali. Selengkapnya, simak Radio Talk Show bersama DT Warrior pada hari Kamis 16 Juli 2020 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Siaran ini juga bisa disimak via audio streaming di www.radiopelitakasih.com dan live videonya di akun YouTube RPK FM.
Ya, sahabat RPK, terima kasih bagi sahabat RPK yang baru saja bergabung dalam acara Palam. Tema Palam kita malam hari ini, ilham dalam tulisan. Ya, Pak Pendeta, ini menarik ketika mengangkat sebuah tema yang luar biasa menariknya, ilham dalam tulisan. Akhirnya kita bisa mengerucutkan bahwa Alkitab itu harusnya menjadi ilham atau inspirasi bagi orang percaya untuk hidup dalam kesalehan dan juga kebenaran gitu ya Pak ya. Nah, kalau tadi Pak Pendeta bilang pada zaman Timotius ini juga berkembang ajaran-ajaran yang sesat gitu, sehingga orang kalau menurut saya lebih cenderung untuk tergelincir nih Pak. Kalau apalagi Timotius saat itu masih terlalu muda gitu untuk menasihati orang untuk hidup dalam kebenaran dan kesalehan. Ini kira-kira kalau zaman sekarang Timotius bisa dibully nggak ya Pak ya? Anak kecil kok berani ngomong-ngomong begitu gitu. Iya, iya, yang pasti kan begini, apapun eranya, kapanpun zamannya, yang namanya menegakkan kebenaran dan kesalehan itu senantiasa berlawanan dengan ketidakbenaran atau ketidaksalehan. Sehingga ketika orang mempraktekkan hidup saleh, maka orang yang tidak bersikap hidup saleh tentu dengan mudah akan nyinyir, dengan mudah akan membuli, dengan mudah kemudian akan tidak segan bahkan juga menganiaya begitu ya. Banyak contohnya bahkan di zaman sekarang ini gitu ya. Bukankah seringkali ketika ya di tengah pandemi COVID lah gitu kan, ketika kita mengingatkan, Mas kok kenapa nggak pakai masker? Bukannya dia terima kasih ya diingatkan, enggak, melotot-melotot dia marah-marah. Ini salah satu contohnya begitu ya. Artinya ketika kita mencoba menegakkan kebenaran secara konsisten, ketika kita mencoba melakukan kesalehan secara baik, justru lawannya adalah orang-orang yang tidak senang terhadap tegaknya kesalehan dan kebenaran tersebut. Dan itu tidak peduli dengan kapan itu. Rasanya sepanjang zaman, sepanjang masa hal itu pasti akan terjadi gitu. Bahkan zaman Timotius juga gitu. Iya, biasanya ketika orang dinasehati lalu nggak suka karena orang itu memang tidak mendisiplinkan diri kan. Betul, begitu ya. Iya. Dan senang bala ketidakteraturan. Biasanya kan nggak apa-apa gitu. Iya. Ini gimana nih di dalam dunia sehari-hari dalam pekerjaan pun mungkin Nathan bisa menjelasin lebih susah mana sih untuk mendisiplinkan. Kadang-kadang diri sendiri juga susah Pak untuk mendisiplinkan diri daripada kita ngasih tahu orang untuk disiplin. Ngerasa nggak sih kayak gitu? Iya, memang jujur persis seperti yang Paulus katakan, apa yang ingin aku lakukan justru tidak aku lakukan gitu kan. Ketika aku pengen sabar justru yang aku lakukan bukan kesabaran gitu. Ketika aku ingin mengasihi justru yang aku lakukan marah-marah dan lain sebagainya. Rasanya itu menjadi perjuangan terberat kita. Karena kita harus mengalahkan diri kita sendiri sebetulnya gitu ya. Lawan yang paling berat kan sebetulnya diri kita sendiri gitu. Ataukah keadaannya bisa diputar Pak Guru dan Kak Cynthia? Apakah ketika seseorang sedang meminjam kata Kak Cynthia tadi membuli, apakah justru dia sedang dalam penganiayaan? Mungkin atau dia seseorang ketika tidak dalam koridor tidak lagi disiplin atau seperti itu sedang membuli orang, apakah justru dia dalam karena dia teraniaya begitu ya, jadi ekspresi dia teraniaya makanya menjadi tidak disiplin kira-kira gitu ya. Nah justru inilah sebetulnya yang menjadi tantangan kita, justru apapun situasi kita teraniaya atau tidak teraniaya, sebetulnya yang diharapkan adalah supaya kita tetap dalam koridor kesalehan gitu, tetap ada dalam koridor kebenaran gitu ya. Bukan sebaliknya gitu ya. Bukan sebaliknya. Dan ini yang menjadi menarik. Memang Alkitab membuat sebuah standar yang amat sangat tinggi begitu ya. Bahkan Tuhan Yesus pun memberikan standar yang amat sangat tinggi yang rasanya akan sangat susah dicapai. Nah, makanya kemudian yang dinasihatkan adalah ya lakukan sekecil apapun yang kamu bisa, peliharakan itu, tumbuhkan itu. Nah, lama-lama yang kecil itu menjadi sebuah hal yang besar gitu ya. Dikit-dikit lama-lama jadi bukit lah kira-kira gitu. Iya, tapi saya
berpikir emang menarik ya, Pak Timotius dalam usia yang masih muda, tetapi ada satu kalimat yang Paulus mulai kagum sama dia. Dia bilang kan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Artinya dia udah punya standar juga dengan cara hidupnya. Sehingga mungkin kalau zaman sekarang pakai istilahnya, saya nggak peduli orang mau menilai saya apa, yang penting saya udah tahu standar hidup yang benar begitu. Kayak kira-kira Timotius begitu nggak, Pak? Rasanya itu. Jadi artinya Timotius kan punya role model nih. Nah, itu dia. Dan role modelnya adalah Paulus, yang sebetulnya kalau dilihat dalam kehidupan sehari-hari kan orang bisa mengatakan Paulus kan gila gitu kan. Dia melakukan sesuatu yang nggak umum gitu. Dia melakukan sesuatu yang sepertinya menentang arus. Tetapi itulah Paulus gitu, dalam sebuah idealisme yang sangat tinggi, bahwa firman Tuhan itu harus ditegakkan dan kebenaran serta keadilan kasih itu harus ditegakkan. Maka Paulus melakukan itu. Ya memang menjadi sebuah semacam menegakkan benang basah sebetulnya. Tetapi Paulus berjuang terus supaya betul-betul bisa tegak gitu ya. Karena standarnya cukup tinggi gitu. Iya, ini sudah ada SMS, Nathan bisa Iya, bacakan. makin seru ya. Ada SMS atau WA dari 089 sekian-sekian dari saudara kita Rika. Pertanyaannya sebagai berikut. Bicara ilham dalam tulisan, kenapa satu Alkitab dan satu Roh Kudus bisa beda aliran gereja yang beda pemahaman, misalkan antara Injili dan karismatik? Keluarga tidak boleh bercerai, tetapi kenapa gereja diaspora? Standar ganda? Ini menjadi menarik, sesuatu yang memang faktual ya, bahwa kita terpecah-pecah karena ajaran dan sebagainya. Padahal sumbernya satu, gitu ya. Sebetulnya sebuah pertanyaan reflektif yang harus bersama-sama kita gumuli pada malam hari ini, bahkan setiap saat, adalah kita menggunakan ilham Alkitab dan kita melakukan apa yang dinasihatkan Alkitab, atau sebaliknya, kita menggunakan Alkitab hanya untuk mendukung apa yang menjadi sikap kita. Hasilnya akan berbeda, gitu ya. Ketika kita menggunakan Alkitab hanya untuk mendukung apa yang kita mau, mendukung apa yang kita inginkan, mendukung pendapat-pendapat kita saja, maka pastilah akan terjadi pertentangan. Karena untuk mendukung satu sikap, saya mengambil ayat yang Saya mau Kak untuk Cynthia dukungan. mengambil yang lain, iya. gitu kan? Dan Betul. akhirnya terjadi pertentangan. Dan bukankah ini yang sering kali terjadi, begitu ya? Saling mengklaim kebenaran berdasarkan Alkitab, padahal di dalam Alkitab, contohlah kasus antara Yeremia dan Hananya di dalam Perjanjian Lama dulu, gitu ya. Ketika Yeremia dan Hananya sama-sama menggunakan legitimasi, ini firman Tuhan dan ini dari Tuhan, begitu kan? Pada saat yang sama memang kemudian akhirnya orang Israel susah untuk memilih. Tetapi itu terbukti by time, gitu ya, terbukti dalam beberapa saat kemudian bahwa Yeremia lah yang terbukti, begitu ya. Sama juga sebetulnya gitu. Gereja yang masih eksis, masih bertahan, bukan berarti bahwa gereja itu paling benar, no, bukan, ya. Tetapi setidaknya perjuangan konsisten untuk terus menegakkan kebenaran, keadilan sesuai yang diajarkan Kristus, itu yang menjadi patokan utama kita gitu. Iya, menarik juga nih tadi kalimatnya Pak Pendeta bilang, seringkali kita memakai ayat Alkitab untuk mendukung gitu. Tapi akhirnya kita harus jujur juga. Sebenarnya kita mendukung apa pendapat kita ini lurus atau emang sengaja kita bengkok untuk mencari keuntungan. Nah, ini yang membuat perpecahan sebenarnya. Betul. Tapi coba lihat Timotius. Paulus bilang dia udah punya sikap yang benar. Kalau tadi kalimatnya kan dibilang apa nih? Hendaklah kamu tetap berpegang pada kebenaran. Itu kan tadi. Ya. Nah, lalu ditegasin lagi nih ya, masih Paulus nih. Dibilang, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasih, dan seterusnya. Artinya, ketika orang mau pakai ayat Alkitab untuk mendukung tadi, dia harus refleksi juga dong. Iya. Nah, ini kan kadang-kadang nih kalau mau jujur, wah pokoknya pendapat saya begini, ayat Alkitab yang saya pakai gini.
Ikan untuk seringkali untuk apa? Untuk kepentingan sendiri. Tapi kita tidak konsisten dengan seperti yang Timotius. Ayat Alkitab menyesuaikan ya. Itu yang bikin jadi Alkitab dipaksa perpecahan. untuk menyesuaikan. Itu. Sebenarnya kalau kembali ke Alkitab yang sebenarnya menurut Paulus harusnya tidak ada ya. Jadi ini masukan juga nih. Tadi dari siapa? Nggak ada Rika. namanya ya. Rika, Oh, saudara Rika. kita Rika. Iya, Rika bagus juga. Jadi mengingatkan kita, ayo jangan jangan mencari keuntungan dengan ayat Alkitab gitu kan. Pakailah dengan benar, tetapi harus punya standar hidup yang benar juga. Iya. Nah, itu menarik. Gimana Pak Nathan? Pak Nathan. Tapi jangan dulu jawab, kita harus cocokkan dulu jam di studio. Oke. Jam di studio kami menunjukkan pukul 20:30 waktu Indonesia Barat. Situasi sekarang ini tidak seperti biasanya. Apa yang terjadi di masa ini dan masa mendatang Semua tergantung pada Anda. Berjarak untuk semua demi masa depan bersama. Tetaplah di rumah, kami tetap bersiaran untuk Anda. Langsung dari studio ataupun dari rumah. Semua dilakukan untuk menemani sahabat semuanya. Dan yakinlah hari mendatang akan menjadi lebih baik. Asalkan kita lakukan dan lawan bersama. Stay at home. 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 Tinggal di rumah untuk Anda, sahabat, dan keluarga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96,3 RPK FM Jakarta. Please dong. Aduh, jangan deket-deket dong. Jangan sampai kena. Jangan sampai kena. Jangan sampai kena. Untung udah work from home. Yang paling penting adalah social distancing. Yuk menghindari bersentuhan dengan orang lain, jauhi kerumunan, tetap menjaga jarak dan lakukan aktivitas belajar, kerja, serta beribadah dari rumah. Tetap tenang dan tidak panik karena penderita COVID-19 bisa sembuh. Ingat dan catat, hotline virus corona resmi di 119 extension 9. Pesan ini disampaikan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan Ya, sahabat RPK, terima kasih masih bersama kami. Ya, tadi Pak Nathan terputus nih kayak pembicaraan kita tadi ya. Apa tadi yang lagi seru-serunya untuk Ya, Alkitab untuk mendukung gitu. Alkitab yang mendukung posisi Alkitab itu apakah pedoman atau mengesahkan, alat untuk melegalkan gitu loh. Padahal dia harusnya menjadi inspirasi orang hidup dalam kesalehan tadi kan, tema kita. Nah, ini yang menarik nih. Tapi kita kembali lagi coba kita lihat bahwa ketika dipakai contoh Timotius, saya tertarik juga ya, Timotius itu dididik dengan baik oleh orang tuanya. Sekalipun kita tahu ayahnya bukan orang Yahudi gitu ya. Tetapi ini yang menarik, dia tetap hidup dalam kebenaran. Seringkali keluarga juga ada kendala, nggak tahu ini legitimasi juga atau nggak ya Pak? Dia kan orang tuanya bukan orang Kristen, yang satu bukan Kristen atau apa, jadi ya kalau anaknya begitu ya iyalah begitu. Nah ini seringkali juga jadi pedoman yang salah nih Pak dengan mengambil begitu. Ya, yang menjadi menarik di sini bahwa iman itu menjadi sebuah sikap hidup ya. Nah, itu bukan dia. cuma sekedar identity gitu ya. Ya ini yang ini menarik. tunggu Pak, ini ada Ibu Ratna nih, kita angkat dulu nih. Selamat malam Bu Ratna. Selamat malam Bu, selamat malam. Iya, selamat malam. Ya, Bu. Ini nih Bu Ratna bisa lebih sedikit keras? temanya ini bagus sekali nih. Iya. Ilham dalam perbendaharaan. Jadi aku ingat tahun 83
Lagi aku tidur, memang lagi usahnya kehidupan waktu itu, ada suara datang, ilham membawa kehidupan. Iya. Waktu itu aku apa artinya ilham? Waktu itu belum begitu ini seperti sekarang nih. Baru aku baca di Alkitab bahwa ilham itu adalah kehidupan yang dari Tuhan gitu ya. Jadi ini nih betapa dalam nih artinya ini khotbahnya firman Tuhan yang pendeta guru bawa ini. Iya. Hampir sama dengan tadi Pak Ers, dalam banget artinya gitu ya. Harus bukan asal pengertian yang biasa, harus kalau seperti Simon itu menjala harus nggak bisa dipikir lagi, harus menjala ke dalam, baru kita dapat ini firman Tuhan yang Pak Guru bawakan ya. Soalnya betapa berat ini serta si ini kan anak buahnya si Paulus, si Simon ya, si Timoteus. Jadi walaupun memang masih muda, tapi kan pengertiannya tentang Tuhan kalau jadi udah ditangkap Tuhan gitu. Kalau saya udah ditangkap Tuhan, karena ditangkap Tuhan itu bukan hal mudah. Harus bertekun dalam melakukan firman Tuhan, sungguh mempraktekannya di dalam kehidupan. Kalau firman Tuhan itu nggak usah harus buka-buka ini, sebenarnya itu pengertian dalam hati dan pikiran kita. Ini itu kita sudah dapat dengan sendiri. Kita kan sering baca Alkitab gitu. Iya, betul. Jadi kan Tuhan kan menuliskan firman itu juga kan di atas mulut kita. Jadi betul. Kita bisa dengan cepat bisa memberikan jawabannya begini begitu, nggak usah harus buka Alkitab dulu gitu ya. Jadi aku berterima kasih. Halo. Wah, terputus Ibu Ratna. Iya Bu, Pak Pendeta, Ibu Ratna bisa rasanya jadi inspirasi nih. Iya, sebuah kesaksian hidup ya ketika mengimani bahwa Alkitab memang mengilhami untuk berbuat benar, rasanya iya gitu. Bahkan disebutkan juga tadi Timotius ketika dia betul-betul menghayati apa yang diajarkan oleh kitab suci, wah itu menolong dia untuk dapat melalui dan bertahan di tengah-tengah berbagai macam tantangan hidup. Itu sih yang disampaikan oleh Bu Ratna, dan rasanya kita setuju untuk opini dari Bu Ratna ini, karena memang Alkitab bukan hanya sekedar dibaca, Alkitab bukan hanya sekedar dimiliki, tetapi isi pesan Alkitab itu betul-betul mengilhami kita untuk benar-benar hidup dalam kesalehan, dan untuk kita boleh benar-benar mampu bertahan di tengah-tengah berbagai macam tantangan kehidupan kita. Iya, ini menarik. Bagaimana Timotius bisa bertahan di dalam kehidupan dia konsisten, artinya konsisten apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan juga. Dan pada zaman itu kan juga kalau kita tahu begitu banyak ajaran-ajaran yang salah, yang sesat juga terjadi, tetapi dia bisa dengan bisa membedakan mana yang firman Allah, sehingga itu yang membentuk kehidupannya menjadi luar biasa. Itu juga kali Kak Cynthia ya. Saya sih cukup kagum dengan Timotius itu. Mungkin kalau saya di posisi itu, ketika dapat tantangan hidup yang katakanlah bertubi-tubi, mungkin akan justru melemahkan iman ya. Ya, karena waktu itu dalam penganiayaan juga ya. Penganiayaan yang bertubi. Sepertinya ada ini Kak Cynthia, ada WA. Oh ya, boleh dibaca dulu ya. Dari 0812 Angga di Bogor 0812 sekian. Shalom, salam new normal buat kita semua. Puji Tuhan kita masih merasakan perlindungannya, terlebih di tengah pandemi COVID saat ini. Namun pandemi ini sesungguhnya adalah seizin Tuhan untuk menampi agar kita manusia tetap berharap hanya sama Tuhan. Angga di Bogor. Oke, ya, sebuah opini yang menarik juga begitu ya. Bahwa di tengah pandemi ini ada Tuhan yang berkarya, di tengah pandemi ini ada Tuhan yang bekerja, begitu ya. Barang siapa tetap berpegang pada Tuhan, barang siapa tetap berserah pada Tuhan, maka dia akan memiliki terang hidup dan kelepasan. Nah, kira-kira gitu kalau kita mau lanjutkan opininya dari Mas Angga di Bogor ini. Terima kasih Mas Angga.
Terima kasih Mas Angga. Ya, terkait lagi Pak, mungkin kalau berbicara tentang pandemi ini belum seperti yang Paulus bilang atau Timotius alami tentang penganiayaan ya. Tapi kita baru sampai mendisiplinkan diri nih, gitu kan? Itu aja kita udah susah sekali. Ada telepon lagi. Oh ya, ini ada telepon dari menarik Ibu. topik ini. Ibu Grace. Selamat malam Ibu Grace. Selamat malam, Shalom. Saya Shalom, ya. melihat ayat 17 ya. Ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kata diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik itu saya mau tanya aja, apakah itu maksudnya bahwa firman Tuhan itu menjadi titik berangkat starting untuk point bisa berbuat baik, bisa berbuat baik? Karena kalau itu pun benar, pertanyaannya adalah bagaimana dengan orang-orang yang di luar Kristus, yang punya kebaikan yang yang secara umum kita sering lihat luar biasa, kalah baik. Gitu. Betul. Kristen jauh lebih baik dari orang Kristen ya. Exactly. Nah kalau kita lihat semacam suci ya, saya sedikit keluar ya. Iya. Kita lihat suci, yayasan suci. Iya. Mereka merangkul semua keyakinan gitu. Betul. Ya. Dan mereka melakukan pertolongan itu holistik. Coba lihat gereja Tuhan. Ketika mereka membantu, maaf ya, itu hanya seperti by program gitu, tapi nggak holistik. Yang terjadi adalah pada suci, yayasan suci misalnya, saya Kristen, saya percaya Kristus ya. Tetapi yang menjadi kesedihan saya adalah ketika mereka membenahi satu rumah, misalnya rumah yang sangat rusak, mereka tuh periksa sampai ke kasur yang penuh dengan kotoran yang tidak dibersihkan, bahkan sampai sistem pengairannya pun diperiksa. Sampai ini layak hidup. Itu aja sih pertanyaan saya. Perbuatan baik di dalam Kristus itu untuk membedakannya apa? Terima kasih Shalom, Tuhan memberkati pelayanan. Terima kasih Bu Grace. Ini pertanyaan yang menarik sekali dan rasanya cukup menohok kita semua begitu ya. Yang pertama begini, tidak ada seorang pun yang tahu apa arti kebenaran. Tidak ada seorang pun yang tahu apa itu sebetulnya keadilan. Dari mana titik berangkatnya? Dari firman Tuhan. Bukan keadilan versi manusia, tetapi keadilan menurut Tuhan. Bukan kebenaran menurut manusia, tetapi kebenaran menurut Tuhan. Dari mana kita tahu? Dari kesaksian Alkitab. Jadi satu sisi dikatakan bahwa kalau itu memang titik berangkatnya dari Alkitab, yes. Tetapi jangan kita lupa juga, ketika sebetulnya manusia itu diciptakan, Tuhan mengatakan, sungguh amat baik. Ada potensi sebetulnya yang dimiliki oleh manusia untuk dia melakukan baik. Makanya kemudian siapapun sebetulnya, ya, apapun iman kepercayaannya, mereka memiliki sebuah potensi untuk melakukan kebaikan seperti yang sudah dicontohkan oleh Ibu Grace tadi, begitu ya. Cuma sekarang titik berangkatnya apa? Titik berangkat karena aku mengimani firman Tuhan, aku menghayati Kristus, atau berangkat dari altruisme, yaitu dorongan untuk berbuat baik kepada manusia, itu altruisme, begitu ya. Dua hal yang sangat berbeda. Kalau Tuhan Yesus bukan altruis, Tuhan Yesus melakukan itu betul-betul karena dorongan cinta kasih yang amat tulus supaya manusia selamat secara holistik. Nah, kalau cuma altruis adalah ya terjamin semuanya beres, baik, oke ya, tak tinggal, selesai. Tanpa kemudian memiliki hubungan pun nggak ada persoalan. Yang penting tugasku menyampaikan kemanusiaanku, begitu ya. Nah, ini yang menurut saya menjadi titik berangkat yang berbeda, begitu ya. Alkitab mengajarkan kita bukan hanya sekedar altruis, tetapi sungguh-sungguh menghayati bahkan meneladani sikap Kristus yang betul didasari oleh cinta kasih yang sejati. Sehingga ketika cinta kasih yang sejati itu akhirnya mengalir, maka itu pun berdampak menjadi positif. Bukan hanya menjadi berkat bagi orang tersebut, tetapi juga menjadi berkat bagi sang pelaku. Gitu ya. Ini hal-hal yang menurut saya harus kita pegang bersama-sama. Bukan berarti bahwa yang lain jelek. No, tidak. Ya, basicnya, dasar berangkatnya itu yang berbeda. Makanya kemudian di dalam penutup renungan saya mengatakan tadi, penutup dari pengantar saya tadi, bahwa ketika kita melakukan kebaikan, itu bukan karena kita bisa berbuat baik, tetapi karena respons atas kebaikan Tuhan, respons atas keselamatan dari Tuhan. Jadi bukan karena aku bisa berbuat baik, bukan, tetapi karena aku sudah mendapatkan
kebaikan Tuhan gitu ya. Iya. Nah, itu lebih menarik lagi ketika tadi Bu Grace bilang kalau dasarnya kita membantu atau kita melakukan seperti yang pendeta guru bilang, ditambah lagi ketika kita menolong seorang, kita harus secara tuntas gitu ya. Kayak tadi sampai kasur pun diperiksa. Jadi artinya tolonglah dengan sungguh-sungguh sampai orang itu memang dalam tanda kutip layak untuk menerima dan layak kita lihat pertolongan yang kita beri. Nah, itu lebih holistik lagi tuh gitu ya. Itu yang menarik. Dan itu perlu kita contoh rasanya. Ya, itu kita orang Kristen harus banyak mencontoh. Nggak cuma ya udah aku memberi dengan momen dan target tertentu, tetapi ayo ada tanggung jawab kita sebagai orang beriman. Ya, sahabat RWK, masih terus seru pembicaraan kita tentang Alkitab yang mengilhami kehidupan kita orang percaya. Harus seperti apa? Kita akan terus perbincangkan, tapi kita harus break terlebih dahulu. Ya, ini sudah ada Pak Erwin. Selamat malam Pak Erwin. Halo. Malam semua. Ya, selamat malam Pak Erwin. Bisa lebih keras sedikit Pak Erwin? Ya, selamat malam. Ya, malam Pak. Cukup ya. Ya, saya tertarik. Saya kebetulan juga lagi di mobil ini. Wah, hati-hati Pak. Ya, so far nggak ada masalah, Ya. Tapi memang hal mengenai online, penjelasan firman Tuhan mengenai online seperti ini udah sangat mungkin dinanti-nantikan ya, di saat situasi gereja kita masih belum bisa leluasa untuk datang ya. Cara-cara seperti ini memang sangat penting untuk dilakukan, apalagi kalau RBK bisa menjelaskan berapa kali sehari gitu kan, dan kita akan sampaikan firman atau apa gitu ya. Namun lepas dari itu saya tertarik dengan tadi yang mengenai kebaikan sampai kasurnya diganti gitu. Gini. Saya punya pemikiran begini. Memang di saat seperti ini yang namanya kebaikan itu seakan-akan bisa disamakan dengan semua agama gitu ya. Semua agama menaruhkan kebaikan. Tapi sebenarnya yang harus kita rinci adalah mengenai kebenarannya. Nah, jadi kebenarannya itulah yang akan menimbulkan kebaikan. Jadi jangan dulu dibalik, baik dulu baru kelihatan kebenaran gitu kan. Sehingga kalau nanti kita akan terbiasa hidup yang namanya beragama, bukan bertuhan. Gitu ya. Kalau beragama semua bisa melakukan hal yang baik. Bahkan kita bisa memakai baju putih yang panjang seakan-akan baik, itu pun bisa dilakukan gitu kan. Nah, tapi kalau hidup bertuhan itu harus memiliki imannya dulu kepada siapa iman itu harus benar, yaitu kepada Kristus. Otomatis yang namanya kebaikan itu akan keluar sendiri kok. Dan standarnya tidak akan bisa disampaikan oleh manusia gitu. Kalau standarnya hanya betulin kasur gitu, itu standar gitu. Tapi kalau kita tahu Tuhan kita, standarnya itu tidak bisa diuraikan, tapi mereka bisa tahu bahwa ada Tuhan di dalam orang itu, gitu kan? Nah, jadi kita bagi semua ini saya coba mengajak
ayolah kita sekarang situasi kita mengenal siapa Tuhan kita. Yang namanya kebaikan itu otomatis keluar dari diri kita. Tapi jangan salah, iman kita harus kepada Kristus, jangan yang lain. Kalau firman Tuhan itu semuanya, kalau diambil, makanya tadi ada yang bilang, kalau Rasul Paulus punya begini, jadi orang punya metode begini. Jadi, perilaku saya itu didukung oleh firman Tuhan. Jadi terbalik gitu kan. Karena kita mempelajari hal-hal seperti itu. Tetapi kalau kita mempelajari Alkitab murninya, sampai kita mengerti bahwa, oh Tuhan ngajar saya seperti ini. Oh Tuhan begini. Dan itu yang keluar, udah kita tidak bisa menjustifikasi, wah misalnya yang ini benar, yang ini nggak benar. Enggak, itu nggak akan jadi pikiran kita. Karena yang keluar dari kita itu udah otomatis kalau kita benar-benar mengerti siapa Tuhan kita di masa-masa seperti ini. Gitu ya. Jadi saya bersedikit beropini malam ini, kebetulan kalau kita semua mendengar, ini waktunya kita bertuhan, jangan beragama. Ini waktunya kita bertuhan. Menarik. Kalau nggak kenal siapa Tuhan kita di saat seperti ini, waduh, saya sendiri hidup dalam keadaan susah. Tapi saya mau mencoba. Jadi gini, waktu normal, saya beribadah tepuk tangan, lompat-lompat segala macam. Apa artinya di sekarang, gitu kan? Dulu saya bisa yakin bahwa Tuhan ada, gitu Tuhan. Itu dulu. Yang gereja masih dibuka, kita masih bisa berkumpul, kita masih bisa senang-senang, seiman gitu. Sekarang waktunya, inilah ibadah kita. Kenali Tuhan kita yang sungguh-sungguh, supaya persembahan kita yang kemarin-kemarin waktu di gereja, itu benar-benar berarti. Jadi hari inilah masa-masa seperti ini, ayo mengajak, saya juga pengen RPK itu mengeluarkan jadwal, setiap hari jam segini kita dalam Alkitab kita, setiap hari bila perlu sehari itu 3 atau 4 kali gitu. Itu benar-benar ini waktunya online, semuanya lagi suka online sekarang. Betul Pak. Ini menarik nih. Pak terima kasih sekali Pak Irwin ya, safe drive Pak ya. Ini menarik ini. Patokannya bukan kebaikannya dulu, tetapi kebenarannya dulu, begitu ya. Ini menurut saya menjadi garis bagi kita supaya kita tidak terjebak pada sebuah sikap beragama tapi nggak bertuhan. Jadi ingat artikel, bahkan ada buku yang mengatakan beragama tapi nggak bertuhan. Itu kan menarik gitu ya. Kadang-kadang orang hanya beragama tetapi melupakan sosok yang disembah gitu, yang harusnya menjadi role model begitu ya. Nah, opini Pak Erwin menarik sekali menurut saya, dan saya sangat setuju bahwa kita harus kenal dulu kebenarannya gitu ya. Karena kalau kita sudah mengenal kebenarannya, maka kebaikan, keadilan itu akan mengalir dengan sendirinya. Karena kita sudah ngerti patokan kebenarannya. Dan dari mana kita belajar kebenaran itu? Kembali lagi back to the Bible gitu ya. Salah satu spirit yang diusung oleh semangat reformasi itu kembali pada kebenaran Alkitab, bukan pada tafsirannya, tetapi kepada Alkitabnya. Apa sih sebetulnya yang mau Alkitab sampaikan? Bukan apa yang mau kita dapatkan dari cuplik-cuplik ayat-ayat Alkitab, bukan itu, gitu ya. Nah, memang itu membutuhkan effort yang gede, itu membutuhkan sebuah upaya yang besar. Setidaknya harus dimulai dengan kerendahan hati. Kerendahan hati apa? Jujur saja kadang-kala manusia terlalu sombongnya saya mengatakan gue sudah ngerti gitu ya. Nah, kalau kita sudah menganggap diri kita sudah ngerti, ya kadang-kala susah juga untuk kita dapat memahami dengan dengan jujur, dengan tulus apa arti kebenaran dalam Alkitab gitu ya. Karena kebenarannya bukan lagi kebenaran Alkitab, tetapi kebenaran menurut aku begitu ya. Ya. Dan memang saya setuju bahwa meskipun kita tidak bisa bergereja, beribadah on-site karena situasi dan kondisi, tetapi toh kita masih tetap WFH gitu kan. Bukan work from home, tetapi worship from home. Ya, kita masih bisa tetap memuji Tuhan. Bahkan kalau dibutuhkan, bahkan menurut saya itu seharusnya santapan kita adalah firman Tuhan mestinya gitu ya. Supaya kita bisa lebih bisa memahami. Terima kasih sekali Pak Edwin. Nanti usulannya akan disampaikan ke manajemen RPK nih. Ya, Nathan udah mulai coret-coret, apalagi yang mau dicoret-coret lagi kan. Yang penting ya itu tadi, bertuhan, bukan beragama. Betul ya, bertuhan. Bertuhan. Ya. Nah, kadang-kadang kalau agama kan
kita melegitimasi kebenaran kita, tapi kalau bertuhan kita melegitimasi apa yang Tuhan perintahkan, begitu ya Pak? Iya. Iya. Kembali lagi Pak, ketika dalam COVID seperti ini, akhirnya kita baru ngerasa, artinya kita baru melihat bahwa semua orang sekarang lagi butuh firman yang dikirim. Dulu mungkin waktu dikirim renungan, dikirimin apa, males bener bacanya gitu kan, sibuk. Kalau sekarang mencari-cari. Harus COVID dulu kali Kak. Jangan kelamaan juga kali, bosan juga kita di rumah terus kan. Nah, masa nungguin COVID baru, nah ini dia nih, kata Nathan, nungguin COVID baru kita punya standar hidup yang sedikit mirip Timotius gitu kan. Jadi rindu akan firman. Jadi kalau nggak COVID kita nggak rindu nih. Wah, kacau juga nih. Tapi bagaimana Pak pelaksanaan ibadah-ibadah kalau kita mengacu gini? Kira-kira apa konsumsi gereja untuk jemaat dengan COVID yang seperti ini? Iya, tentunya gereja tetap harus hadir untuk bisa memberikan dorongan, semangat setidaknya. Karena jujur di tengah-tengah situasi semacam ini kan banyak sekali yang terpuruk begitu ya. Terpuruk. Artinya gereja tetap hadir untuk berperan memberikan pendampingan khususnya pastoral kepada jemaat. Meskipun mungkin bukan lagi hadir berkunjung seperti waktu-waktu yang lalu begitu ya. Tetapi setidaknya dengan sapaan-sapaan yang bisa disampaikan, entah itu renungan harian yang bisa disampaikan online, tertulis by medsos dan lain sebagainya. Itu wujud kehadiran gereja. Karena jujur banyak sekali orang-orang sekarang butuh penguatan. Banyak sekali orang-orang yang butuh didoakan, banyak sekali orang-orang yang butuh disapa begitu ya. Iya, usul juga nih kayaknya selain renungan atau mungkin juga gereja ya dalam lingkup yang kecil dulu deh. Kalau di GKI Kuitang mungkin lingkungan atau apa gitu ya. Juga ada ini Pak, usul ada doa bersama. Selingkungan aja, misalnya lingkungan kan itu skopnya kecil. Mungkin ada inisiatif untuk saling mendoakan, karena kan kita nggak tahu pergumulan tiap orang gitu ya dalam menghadapi COVID ini. Berbeda. Nah, selain penguatan firman, mungkin dukungan doa juga itu sangat penting. Gimana Pak Penatua? Ya, setuju. Dan beberapa... Nah, dimulai dari lingkungan 2 dong, gitu kan. Ini lagi sementara, gitu ya. kalau ada lingkungan 2 GKI Kuitang, kita sudah akan menginisiasi PA untuk lingkungan 2. Doa bersama, entah ambil satu waktu jam tertentu, nggak usah lama-lama kalau emang ini, tapi saling mendoakan selingkungan gitu. Nanti baru ini usul aja. Ya Pak Pendeta nih tidak terasa kita udah sampai di penghujung nih. Ya ramai kayaknya ya temanya. Iya. Jadi Pak Pendeta tolong rangkum dulu apa yang kita omongin kira-kira 1 jam ini. Iya. Menutup perjumpaan kita, saudaraku, saya akan memunculkan sebuah pertanyaan yang harapannya menjadi sebuah refleksi kita, gitu ya. Berapa kali kita membaca Alkitab kita? Atau berapa banyak kita memiliki Alkitab kita, gitu ya, di rumah masing-masing? Karena menjadi penting sekarang bukan persoalan kita punya Alkitab. Persoalannya bukan cuma sekedar kita membaca Alkitab, tetapi bagaimana kita betul-betul menghayati, memahami apa yang diajarkan Alkitab. Karena dari pemahaman itulah maka timbul iman. Dari iman itulah maka kita mampu menghadapi segala tantangan kehidupan kita. Timotius berhasil, Timotius mampu. Paulus berhasil, Paulus mampu semata-mata karena dia belajar kebenaran dari kitab suci. Selamat berjuang saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sahabat RPK, biarlah Alkitab yang kita percayai menjadi inspirasi atau ilham dalam kita melakukan pekerjaan baik yang telah Tuhan persiapkan untuk kita lakukan. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih pada sahabat RPK yang ikut mendengarkan acara ini, ikut berpartisipasi baik melalui telepon atau WhatsApp yang dikirim, dan juga yang terus mendoakan juga untuk program-program yang ada di RPK, sehingga program-program itu juga boleh terus mengisi iman kita yang sedang bertumbuh. Akhirnya saya Cynthia Mumu, saya Pendeta Guru, dan saya Penatua Nathan. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan sahabat RPK. Kita akan berjumpa di hari Rabu mendatang di jam yang sama dengan topik yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati.